Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menggunakan alat kesehatan keperawatan dan cara penggunaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dan teman saya. Saya Laksana Sabrina. Saya Nadia Nisafila. Saya Liani Apriana Maharani. Selamat menyaksikan. Di sini ada alat yang namanya cervical puller yang digunakan untuk menopang leher dan sumsum tulang belakang serta membatasi pergerakan leher dan kepala. Nah, cara pakainya yang pertama adalah dilepas dulu perekatnya, lalu di sini dilakukan untuk dagu, lalu masukkan seperti ini, lalu direkatkan. Baik, ini adalah yang namanya arm sling, digunakan untuk menopang lengan yang mengalami cedera atau setelah operasi. Cara penggunaannya adalah, yang pertama kita masukkan lengan ke dalam kantong sling, sudah dimasukkan. Nah, sesuaikan tali di bahu agar lengan berada dalam posisi nyaman. Sesuaikan talinya dan pastikan siku dan pergelangan tangan mendapat dokumen yang cukup. Baik, sekian. Ini adalah alat yang namanya ice bag yang digunakan untuk terapi dingin untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri akibat cedera. Dan cara penggunaannya yang pertama adalah, nah, kita buka dulu ice bagnya, lalu isi kantong dengan es batu ataupun air dingin, lalu tutup rapat agar tidak bocor. Ditutup rapat, lalu tempelkan pada area yang cedera selama 15 atau sampai 20 menit. Misalnya di area bahu, kita tempelkan selama 15 sampai 20 menit. Nah, lalu ulangi setiap 1-2 jam sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada pispot. Nah, tujuan penggunaan pispot ini adalah alat bantu yang digunakan untuk buang air besar dan kecil, terutama bagi orang yang tidak dapat bergerak bebas, seperti pasien yang terbaring di ranjang atau lansia yang kesulitan ke kamar mandi. Prosedur penggunaannya adalah pertama siapkan pispot dan pastikan pispot bersih dan kering. Lalu, bantu pasien untuk berbaring dengan posisi yang nyaman. Lalu letakkan pispot di bawah bokong pasien dengan posisi yang tepat. Lalu, setelah selesai, bersihkan pasien dengan tisu basah dan cuci pispot dengan sabun dan air bersih lalu dikeringkan. Ini adalah alat Medigips, yaitu fungsinya itu perban khusus yang digunakan untuk menyangga bagian tubuh kita yang mengalami patah tulang atau cedera serius. Yaitu cara penggunaannya yang pertama yaitu basahi Medigips ini dengan air. Yang kedua itu lilitkan pada area yang membutuhkan imobilisasi. Nah, yang terakhir itu yaitu biarkan Medigips ini mengeras untuk memberikan dukungan pada area kita yang cedera. Baik, ini adalah alat yang namanya hot and cool gel pack, dari mana fungsi alat ini adalah bisa dipanaskan atau didinginkan untuk terapi dingin ataupun panas. Dan cara penggunaannya untuk terapi dingin yaitu masukkan ke dalam freezer selama beberapa jam sebelum digunakan. Dan untuk terapi panasnya sendiri itu bisa dipanaskan dalam air hangat ataupun microwave sesuai petunjuk pada kemasan. Nah, di sini ada breast pump manual atau pompa ASI manual yang digunakan oleh ibu menyusui untuk memompa dan mengumpulkan ASI. Cara penggunaan ini, yang pertama cuci tangan dengan sabun sebelum memulai. Lalu sterilkan pompa ASI dengan cara merendamnya di dalam air panas selama 5-10 menit atau menggunakan sterilizer, dan jangan lupa buka bola karetnya. Lalu pastikan pompa dalam kondisi bersih dan kering sebelum digunakan. Untuk langkah penggunaannya, posisikan diri dengan nyaman, baik duduk atau berdiri, dengan tubuh sedikit condong ke depan agar ASI mengalir lebih mudah. Lalu yang kedua, tempelkan corong pompa pada payudara, pastikan menutupi seluruh area puting dan areola agar hisapan optimal. Lalu yang ketiga, perlahan tekan tuas pompa secara ritmis, dimulai dengan tekanan ringan untuk menstimulasi aliran ASI. Lalu yang keempat, pompa ASI dengan ritme yang nyaman, hindari menekan terlalu keras agar tidak menyebabkan nyeri. Yang kelima, ketika ASI mulai mengalir, lanjutkan memompa selama 10-15 menit per payudara atau hingga ASI berkurang keluar. Lalu yang keenam, pindahkan ke payudara lain dan ulangi proses yang sama. Yang ketujuh, setelah selesai, tuangkan ASI ke dalam botol penyimpanan atau kantong ASI dan simpan sesuai kebutuhan. Ini adalah alat nipple protector. Nipple protector ini adalah alat bantu ibu menyusui yang berbentuk kerucut dan terbuat dari silikon. Fungsinya itu untuk membantu bayi menyusu dengan baik dan mengatasi masalah perlekatan. Cara menggunakan nipple protector ini yaitu yang pertama, basahi nipple protector ini dengan air hangat. Lalu yang kedua, tempelkan nipple protector ini pada payudara. Pastikan puting dan areola pas di bagian pelindung yang menonjol. Lalu yang ketiga, sembari menahan nipple protector, dekatkan mulut bayi ke payudara.
Lalu selanjutnya ada perban elastis. Perban elastis juga dikenal sebagai perban kompresi yang digunakan untuk memberikan tekanan lembut dan merata pada jaringan di sekitar cedera. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan mendukung area yang cedera. Prosedur penggunaan: yang pertama, siapkan perban. Pastikan perban elastis bersih dan kering. Lalu mulailah membalut dari bagian area bawah yang cedera seperti pergelangan kaki dan bergerak ke atas. Pola membalutnya itu digunakan spiral atau seperti angka 8. Pastikan perban tumpang tindih sekitar setengah lebarnya. Kencangkan perban, tapi jangan terlalu kencang, dan pastikan aliran darah tetap lancar. Kaitkan menggunakan pengait jika diperlukan. Baik, ini ada kasa steril. Kegunaannya itu untuk menutup luka agar terhindar dari infeksi. Cara penggunaannya itu pertama itu bersihkan luka dengan antiseptik. Yang kedua itu letakkan kasa steril di atas luka. Kemudian itu bisa mengamankan dengan plester atau perban. Baik, ini adalah Salonpas. Salonpas ini adalah plester pereda nyeri untuk mengatasi nyeri otot atau pegal-pegal. Cara penggunanya itu yaitu yang pertama, bersihkan area kulit kita itu sebelum menempelkan plester. Lalu lepaskan lapisan pelindungnya dan tempelkan di area kulit kita yang sakit. Terus yang ketiga itu biarkan selama beberapa jam atau sesuai petunjuk pada kemasannya. Ini adalah plester. Plester ini digunakan untuk merekatkan kasa atau perban pada luka tanpa menghambat sirkulasi udara. Cara penggunaannya itu yang pertama, potong plester ini sesuai ukuran yang diperlukan, yaitu yang kedua yaitu tempelkan pada perban atau kasa untuk menahannya di tempat. Baik, selanjutnya itu ada kantong eser, yaitu kantong air panas atau air dingin. Fungsinya itu digunakan untuk terapi panas atau terapi dingin sesuai dengan kebutuhan terapi. Cara penggunanya itu yang pertama itu bisa diisi dengan air hangat atau air dingin. Yang kedua itu pastikan kantong itu tertutup rapat. Kemudian tampilkan pada area yang membutuhkan terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LAB, berikut cara mudah menggunakan kursi roda. Sebelum kita menggunakan kursi roda, terlebih dahulu kita mengenal bagian-bagian dan komponen penting pada kursi roda. Yang pertama, penyangga tangan. Roda, pendorong untuk si pengguna kursi roda, kunci roda, lalu penyangga kaki, penyangga betis pada kaki, alas duduk untuk pengguna kursi roda, penyangga belakang pengguna kursi roda, pendorong untuk yang mendorong kursi roda. Kita akan menggunakan kursi roda. Untuk membuka kursi roda dari dalam keadaan tertutup, pertama, pegangan tangan dilebarkan, sandaran duduk ditekan. Ketika si pengguna sudah duduk, alas kaki diturunkan. Untuk mengunci roda, kedepankan tuas. Untuk membuka kunci roda, tarik tuas. Untuk menutup kursi roda setelah digunakan, yang pertama, pastikan alas kaki dalam keadaan ke atas. Lalu, tidak bisa dengan cara seperti ini, tapi pegang tengah pada alas duduk kursi roda, tarik ke atas. Kursi roda telah selesai digunakan. Terima kasih. Kesalahan utama pemakaian crux adalah crux atau tongkatnya terlalu tinggi, setinggi ketiak atau bahu Anda. Orang ngira cruxnya itu harus nempel. Ini salah. Kalau pakai seperti ini, bahu dan ketiak Anda bakal sakit. Jadi kita mesti rendahin cruxnya sedikit sehingga ada jarak 2-3 jari dari bahu atau ketiak Anda ke atas crux atau tongkatnya ya. Jadi kurang lebih cruxnya itu setinggi dada Anda. Nah, kita lihat dari posisi samping.
bisa kita lihat ada jarak dari ketiak dari bahu ke crooksnya ya, sekitar 2-3 jari. Sekarang kalau dari pegangan di tangannya itu harus sejajar dengan pergelangan tangan Anda, sehingga ketika Anda memegangnya itu bahunya sedikit menekuk seperti ini ya. Jadi jangan sampai kejauhan jadi tangannya lurus gini, ini salah, kurang optimal. Pertama adalah teknik melompat ketika Anda nggak bisa menapak sama sekali karena sakit banget ya. Jadi gampang banget, tinggal crooksnya maju ke depan, kemudian kaki yang sehat, dan pastikan kaki yang cedera jangan sampai menyentuh lantai. Jadi agak melompat dikit ya. Teknik ini dilakukan di awal-awal cedera banget ketika sakit banget untuk menapak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu alkes yang ada pada apotek pendidikan Darul Aqab, yakni tongkat kaki 3. Tongkat ini memiliki pegangan pada ujungnya, terbuat dari stainless steel sehingga anti karat, dan pada kakinya terdapat 3 kaki. Kelebihan dari tongkat ini yaitu nyaman dipegang, kuat, sangat kokoh, bisa diatur ketinggian dari tongkat ini lebih seimbang daripada tongkat-tongkat lainnya yang memiliki 1 kaki. Kemudian ujung dari alas dari tongkat ini itu ketika dia dihentakkan ke lantai tidak akan bersuara serta tidak mudah aus. Kerugian dari tongkat kaki 3 ini yaitu pertama, tidak bisa dilipat. Kemudian jika kita menyimpan ini akan memakan banyak ruang, serta jika kita menggunakan tidak bisa digunakan pada jalan yang tidak rata dan berbatu. Berikut ini cara penggunaan dari tongkat kaki 3. Saya akan menjelaskan cara penyetelan tongkat kaki 3, yaitu dengan cara menekan tombol pengunci yang ada pada tongkat. Ditekan, kemudian disesuaikan dengan tinggi badan tubuh. Patokannya yaitu pergelangan tangan, sampai ke pergelangan tangan. Kemudian cara pemegangan tongkat. Pemegangan tongkat itu yaitu antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian untuk berdirinya, berikan tekanan pada tongkat, kemudian berdiri. Posisi tongkat berada pada kaki yang sehat dan bukan pada kaki yang luka. Cara berjalannya yaitu dengan tongkat dan kaki yang sakit dimajukan secara bersamaan, kemudian diikuti dengan kaki yang sehat. Itulah tadi cara penggunaan dari tongkat kaki 3.